Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dari LKPP atau yang mewakili, yang kami hormati pula Pak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pula Pak Kabak Pengelolaan LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu yang mewakili dari UKPBJ Kabupaten Kota, dan juga Ibu Audita yang sama kami hormati. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini terkait dengan advokasi dan optimalisasi standarisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kami minta kesediaan atau arahan singkat dari Bapak Kepala Biro jika hadir. Kalau tidak hadir pada kesempatan hari ini, kami mohon kesediaan Pak Kabak, Pak Bambang, mewakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan sedikit arahan singkat terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada Bapak, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salte, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang bergabung dalam Zoom meeting ini. Yang pertama, saya menyampaikan salam hormat pada pimpinan LKPP dari Kedeputian Pengembangan Deputi SPSD, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Audita Oktaviani. Terima kasih Ibu sudah bergabung di grup ini. Kemudian yang saya hormati Kepala KPBJ Kabupaten Kota seluruh MPP, dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang hadir. Kemudian saya juga menyampaikan kepada peserta lain yang bergabung di grup ini. Terima kasih atas bergabung. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tujuan kita untuk acara advokasi dan optimalisasi standar LPSE terkandung maksud bahwa sudah sekian lama dari tahun yang lampau, Bapak Ibu, kita tidak bergerak, boleh dikatakan, tidak bergerak dengan standarisasi LPSE di kabupaten kota. Jadi dengan kegiatan ini semoga kita membangkitkan kembali, mari kita menuju satu persepsi, satu tindakan untuk kita sama-sama memenuhi standar LPSE. Syukur-syukur Bapak Ibu yang ada di kabupaten memprogramkan untuk standar ISO 27001 tahun berapa ya, saya lupa itu. Standar ISO yang internasional. Tetapi untuk menuju ke sana yang terlalu tinggi, kita mengikuti dulu standar yang ditetapkan oleh LKPP. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bahwa standarisasi LPSE itu menjadi salah satu syarat untuk tingkat kematangan UKPBJ. Tingkat kematangan UKPBJ. Karena menjadi salah satu syarat dari 9 indikator. Jadi
kita diwajibkan sesuai ketentuan UKBPJ menuju ke tingkat kematangan level proaktif. Proaktif. Setahu saya di Provinsi NTT termasuk provinsi belum mencapai level tingkat kematangan proaktif karena standarisasi ini yang menjadi persoalan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, LPSE ibarat mata uang. Satu sisi di LPSE, satu sisinya adalah pengelolaan PBJ. Jadi ibarat mata uang, dua sisinya, dua-duanya sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting. Tidak ada LPSE, mungkin juga pengelolaan PBJ-nya oleh Pokja mungkin tidak berjalan. Jadi Bapak Ibu, ibarat mata uang, LPSE ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau LPS-nya down mati, tentu kan pengadaan barang dan jasa di kabupaten provinsi juga tidak jalan. Dengan demikian pembangunan juga akan stop Bapak Ibu. Jadi itu yang kita tidak harapkan. Dengan demikian kami harap di dalam kegiatan ini teman-teman kami mengajak teman-teman di kabupaten kota, mari kita sama-sama untuk memenuhi standar LPSE bersama-sama nanti dibantu oleh LKPP. Selanjutnya Bapak Ibu, tugas kita itu di LPSE selain memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa dan memberikan impact pada pengguna SPSE, kita itu adalah penyelenggara pengelola SPSE. Kita ini penyelenggara pengelola LPSE, sehingga kalau kita tidak aktif sebagai penyelenggara SPSE, tentunya yang rugi adalah masyarakat di kabupaten kita, di Provinsi NTT. Oleh sebab itu saya mohon bantuan dari LKPP di bawah koordinasi Ibu Audita sebagai PIC, narah hukumnya untuk Provinsi NTT dan Kabupaten Kota, kiranya bisa nanti membantu memberikan langkah-langkah arahan apa yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, status LPSE di Provinsi NTT saat ini belum maksimal mencapai 12 Bapak Ibu. Kita yang lakukan dari tahun 2000 berapa ya, 2005. Sejak ada LPSE dari 2010 sampai 2021 ini, setiap kabupaten mentok di angka 12. Itu pun menggunakan aturan regulasi lama Bapak Ibu, standar yang lama. Nah, kita harus menyesuaikan dengan standar yang baru, regulasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita sampaikan. Jadi dari kabupaten kota yang mencapai standar 12 hanya 10 LPSE Bapak Ibu. Hanya 10 LPSE. Sedangkan yang mencapai standar 6 sampai 11 itu baru 9 LPSE kabupaten kota. Sedangkan standar 0 sampai 1 sampai 5, standar 1 sampai 5 baru 4 LPSE. Jadi Bapak Ibu, kondisi ini, data ini saya dapatkan dari e-procurement, dari data website e-procurement, status LPSE seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dalam rangka mempersiapkan standarisasi, saya mohon agar kabupaten kota dapat melakukan konsolidasi berkenaan dengan SPSE, LPSE, yaitu pertama soal SDM-nya, sumber daya manusianya, kemudian kelembagaannya, kemudian tata kelolanya, dan terakhir adalah kebijakan dan anggaran. Semoga 4 unsur itu kita persiapkan mulai tahun ini, usulkan kembali kepada Pak Bupati untuk kita sama-sama di tahun 2022 lah insya Allah, atau 2023 kita bergeraklah mencapai standar 17 LPSE, LKPP. Kami di Provinsi NTT sedang berjuang keras untuk memenuhi standar. Memang pencapaian 12 standar itu setelah dievaluasi tahun 2020, ternyata kami harus memperbaiki kembali dokumen-dokumen secara dokumen maupun secara faktual di lapangan. Dan ini memang pekerjaan berat, tidak bisa kami laksanakan sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan demikian saya mohon bantuan dan arahan dari LKPP, dalam hal ini Ibu Audita Kaviani, untuk memberikan arahan materi berkenaan standarisasi LPSE di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Demikian yang dapat sampaikan, saya kembalikan ke Bapak Denny. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak yang telah menyampaikan arahan singkat mewakili Pak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke acara berikut adalah arahan singkat dari Ibu Audita mewakili pimpinan, sekaligus mewakili pimpinan dari LKPP dan juga sekaligus menyampaikan materi pada kegiatan kita pagi hari ini. Kepada Ibu Adita, waktu sepenuhnya kami silakan. Baik, terima kasih Pak Denny dan Pak Bambang atas arahannya ya tadi. Izin untuk hari ini dari LKPP, kebetulan saya sendiri sebagai PIC dari wilayah NTT yang mewakili untuk mengisi acara advokasi standarisasi ya untuk wilayah Provinsi NTT. Nah, seperti yang sudah Pak Bambang sampaikan, memang betul untuk wilayah NTT saat ini belum ada yang 17 standar ya Bapak Ibu. Nah, saat ini sebelum saya mulai untuk memberikan paparan, mungkin izin Bapak Ibu ya, nanti di akhir paparan saya, atau mungkin bisa sambil berjalan ya, apabila ada pertanyaan bisa langsung melalui chat, atau juga Bapak Ibu yang nanti ada ibaratnya ya, ada kesulitan untuk pemenuhan 17 standar, itu bisa disampaikan juga ya Bapak Ibu. Nah, untuk kita diskusikan bersama apakah ada solusinya. Kemudian saya sangat mengharapkan ya untuk LPSSC Provinsi NTT ini di tahun ini bisa ada yang mencapai 17 standar, terutama untuk yang sudah penilaiannya seperti Provinsi NTT dan Kota Kupang. Baik, sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Silakan. Apakah terlihat share screen-nya? Sudah Bu, sudah terlihat. Terlihat Bu. Terlihat. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita dari LKPP juga sedang melakukan pendampingan pemenuhan 17 standar. Jadi memang Bapak Ibu yang merasa sudah 12 standar dan ada rencana melakukan onsite tahun ini, kemudian ada kesulitan dalam pemenuhan bukti dukung standar 9, 10, 11, 16, dan 17, bisa langsung menghubungi saya ya sebagai PIC. Nah, itu nanti kami akan menjadwalkan pendampingan secara intensif untuk penyusunan dokumen, kemudian untuk tanya jawab ya mungkin sebelum kita melakukan penilaian. Karena nanti ketika penilaian itu yang menilai saat ini sudah bukan PIC-nya lagi, jadi kemungkinan bukan saya yang melakukan penilaian ya. Gitu. Nah, ini paparan dasar mungkin ya untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti BIMTEK standar, mungkin sudah pernah mendapat paparan ini, tapi nggak ada salahnya ya kita ulang kembali karena di beberapa wilayah sepertinya personilnya itu baru ya karena ada pengangkatan karena ada perpindahan ke jabatan fungsional. Baik, untuk standarisasi LPSC 2014 ini mengacu pada SNI atau ISO 27001 dan SNI 20000. Nah, di antaranya itu terkait pengelolaan layanan, pengelolaan keamanan informasi, serta pengelolaan kapasitas. Nah, untuk standarisasi LPS sendiri kita bagi menjadi 4, yaitu standar dasar, standar menengah, standar atas, dan standar full on-site. Nah, untuk standar dasar sendiri itu standar yang dasar sebagai LPS berdiri. Jadi biasanya sih sudah pasti ada karena terkait dengan SDM-nya, anggarannya, dan kebijakan layanan.
Kemudian standar menengah itu terdiri dari standar yang memberikan fungsi untuk mendukung layanan LPSA, terdiri dari standar aset, risiko, layanan helpdesk, perubahan, dan kapasitas. Kemudian standar atas. Standar atas di sini standar terkait evaluasi layanan LPSA dan menjadi dasar untuk pengembangan layanan terdiri dari pengelolaan pendukung, pengguna, dan keberlangsungan layanan. Dan yang terakhir ini standar full atau standar on-site. Nah, di sini standar penilaian itu kita melihat implementasi standar, kesiapan infrastruktur dan perangkat LPSA, serta komitmen seluruh personil LPSA. Nah, ini standar dasar terdiri dari standar berapa aja ya? Ada standar 1, 2, 8, dan 13. Kemudian standar menengah itu ada dari standar 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk standar atas itu terdiri dari standar 12, 14, dan 15. Terakhir ini standar full atau on-site 9, 10, 11, 16, dan 17. Nah, untuk saat ini persyaratan MONEF on-site atau penilaian on-site 17 standar itu kita sejauh ini melakukannya secara online. Jadi kita meminta itu sudah memenuhi 12 standar minimum yang sudah diperbaharui, kemudian membuat dokumen pendukung yaitu 9, 10, 11, 16, dan 17, kemudian di-scan keseluruhan dokumen pendukung standarisasi. Nah, ini ada update terbaru ya Bapak Ibu, jadi nanti setelah di-scan itu di-upload di link iproc.lkpp.go.id/v3. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum 12 standar pun untuk penilaian sisa standarnya itu perlu mengupload dokumennya di link tersebut. Kemudian untuk yang sudah penilaian ya ini kita tetap minta walaupun sudah diupload di portal iProc, kita minta untuk buatkan Google Drive dan membuatkan folder perstandarisasi LPSA-nya. Jadi kalau bisa sih bentuknya jangan zip ya. Jadi berikan linknya ke kami itu bentuknya itu folder. Di dalam foldernya itu ada folder-folder per standarnya. Jadi dimasukin didukungnya per standarnya untuk mempermudah si penilai dalam melakukan penilaian. Kemudian melakukan pembenahan pada pelayanan, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, dan peningkatan infrastruktur. Nah, mungkin di saat ini ya di beberapa LPSA banyak yang mengeluhkan karena kompetensi SDM-nya itu tidak sesuai, terutama di bagian admin ya, di admin PPE ataupun admin sistemnya. Nah, itu mungkin perlu sharing knowledge dari provinsinya juga ya. Saat ini kan provinsi NTT itu menurut saya admin sistemnya sudah baik ya dalam melakukan troubleshooting. Nah, mungkin saran juga ya untuk meningkatkan pembinaan dari provinsinya. Admin sistemnya itu bisa sharing knowledge ke kabupaten atau kota yang ada di provinsi terkait kemampuan dalam menangani permasalahan. Kemudian selanjutnya itu ada pengiriman surat permohonan MONEF on-site standarisasi LPSA kepada Direktur Pengembangan SPSA. Setelah itu berkoordinasi dengan PSI di LKPP karena nanti kita akan berkoordinasi terkait penjadwalan. Selain itu, ini ada standarisasi LPSA 2014. Terdiri dari apa aja? Nanti kita akan membahas satu persatu standar tersebut. Nah, yang pertama itu ada standar kebijakan layanan. Nah, standar kebijakan layanan ini merupakan standar dasar yang seharusnya sudah dimiliki oleh LPSA ya saat pembentukan LPSA itu sendiri. Definisinya itu merupakan bentuk komitmen organisasi dalam rangka peningkatan layanan. Kriterianya itu ada 3, yaitu kebijakan umum, kebijakan layanan, dan kebijakan keamanan informasi. Nah, di sini data dukungnya ada dokumen kebijakan layanan yang disahkan oleh Kepala LPSA serta internalisasi. Nah, di sini dokumen kebijakan layanan itu memang ada contoh dari LKPP ya terkait
dokumen kebijakan umum dan kebijakan layanan serta kelebihan informasi apa saja. Tapi lebih baik dibuat juga ya Bapak Ibu, kebijakan umum di sana dimaksud seperti apa, lalu kebijakan layanan. Contoh seperti maklumat layanan itu kan masuk ke kebijakan layanan ya. Lalu mungkin di sana ada jadwal pelayanan yang diberikan. Nah, itu salah satu kebijakan layanan yang diberikan. Lalu internalisasi di sini maksudnya pernah melakukan sosialisasi dengan media apapun ke dalam ya. Jadi ke personil LPSC bukan ke pengguna SPSE. Jadi ke dalam misalnya ke personil LPSC-nya. Jadi memastikan kalau personil LPSC itu mengetahui loh kebijakan apa aja yang dimiliki oleh LPSC-nya gitu. Kemudian standar 2. Standar 2 ini terdiri dari merupakan pengorganisasian layanan. Definisinya yaitu organisasi LPSE permanen atau ad hoc. Nah, kalau saat ini mungkin kita mintanya itu sesuai dengan Perlem 10 2021 ya, paling lambat tahun 2023 nanti diminta seluruh LPSE sudah bergabung ke UKPBJ ya. Kemudian LPSE dibentuk secara resmi dalam rangka penyelenggaraan layanan LPSE. Nah, data dukung dan kriteria yang diminta di sini itu terdiri di antaranya dari SK Tim Pengelola LPSE, yang terdapat rincian tugasnya, kemudian evaluasi dan alternatif role. Nah, di sini di bukti dukung standar 2 itu terdapat 2 ya Bapak Ibu. Jadi ada nggak cuman terkait rincian tugas yang memang sesuai dengan Perlem 10 tahun 2021, tapi kita minta juga SK Tim Pengelola LPSC terkait standarisasi. Jadi di sini itu diminta setiap personil itu bertanggung jawab terhadap minimal 1 standar kayak gitu. Jadi misal dalam tim pengelola LPSC itu helpdesk-nya ada 2 orang. Nah, tim helpdesk itu bertanggung jawab untuk standar 5 dan 15 contoh kayak gitu. Nah, itu diminta kita nanti akan minta SK Tim atau surat penugasan ya. Kalau mungkin kan sekarang sudah struktural jadi tidak mengeluarkan SK Tim. Jadi kita bisa minta bentuknya itu surat tugas gitu. Kemudian standar 3 terkait pengelolaan aset layanan. Nah, di sini setiap aset itu memiliki nilai. Kemudian setiap aset itu pasti memiliki risiko. Jadi standar 3 itu berkaitan dengan standar 4, yaitu pengelolaan risiko layanan. Kemudian sebagian risiko itu membutuhkan pengendalian dan setiap pengendalian akan terkait dengan asetnya. Pengelolaan aset yang diminta itu di sini ada aset informasi, aset orang, aset fisik, aset software, aset layanan, dan aset intangible. Untuk Bapak Ibu yang memang di wilayahnya itu sudah memiliki seperti mitigasi risiko ya, nah itu bisa dikaitkan juga nih dengan pengelolaan asetnya, jadi supaya bisa digunakan untuk bukti dukung di standar 3 atau 4. Tapi kalau memang di sana nggak ada mitigasi risiko untuk LPSE, nah itu bisa menggunakan contoh yang dari LKPP. Dari LKPP sendiri itu ada toolkitnya Bapak Ibu terkait standarisasi. Di sana ada contoh contoh form. Jadi kayak ada form yang diberikan untuk si pengelolaan asetnya, lalu ada contoh SOP. Nah, ini juga note ya buat Bapak Ibu. SOP yang kami berikan itu hanya contoh, dan itu sudah lama ya, dari 2014, jadi tidak update dengan kondisi saat ini. Jadi kami minta ketika Bapak Ibu menyusun standarisasi, mungkin mengikuti dari contoh LKPP itu boleh, tapi tetap disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian yang memang dilakukan di sana layanannya. Contoh misal format SOP-nya saat ini sudah ada yang dari kalau kami itu mengikuti yang dari Kemenpan RB. Nah, Bapak Ibu mungkin di sana juga mengikuti dari Kemenpan RB, dipersilahkan untuk formatnya ya. Jadi nggak mesti mengikuti dari yang contoh LKPP. Kemudian misalkan di pengelolaan aset ini di beberapa
Contoh, dia itu aset informasi. Nah, cara penilaiannya itu berbeda, dipersilakan, tapi dijelaskan di SOP-nya. Jadi ketika kita melihat bukti dukung berupa form pengelolaan aset, itu kita dari penilai itu paham cara penempatan atau penilaian asetnya, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, kemudian standar 4, yaitu pengelolaan risiko layanan. Pengelolaan risiko layanan ini berbasis aset. Jadi, biasanya untuk PIC standarisasi standar 4 dan 3 ini orangnya sama karena saling berkaitan gitu ya. Di sini ada penentuan hal-hal yang terkait dengan risiko, yaitu dampak terjadinya risiko, kemudian pengancam terhadap aset yang menimbulkan risiko, kerentanan yang dimiliki aset, serta kemungkinan terjadinya risiko terhadap aset atau paparan risiko. Nah, di sini juga ada penentuan nilai risiko, yaitu perhitungan risikonya, serta tindak lanjut pengendalian risiko. Nah, di sini ada pengelolaan daftar risiko beserta status tindak lanjut pengendalian risiko hingga risiko dapat diterima. Jadi, di SOP risiko dari toolkit yang diberikan LKPP itu ada batas minimum nilai risiko itu dapat diterima. Gitu. Nah, itu tidak membuat pengendalian tidak masalah. Tapi apabila misalkan di atas dari nilai risiko yang dapat diterima, itu Bapak Ibu wajib memberikan pengendalian risikonya. Pengendalian risiko itu bisa berupa kegiatan atau dapat berupa misalkan Bapak Ibu membuat pelaporan atau membuat form monitoring terkait risiko tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya standar 5 terkait pengelolaan layanan helpdesk. Di sini pengelolaan layanan helpdesk itu pencatatan sebagai basis pengelolaan permasalahan, gangguan, dan permintaan layanan. Jadi Bapak Ibu itu kan sekarang memang sudah ada LPS support ya Bapak Ibu. Nah, dari kami juga diberikan toolkit terkait pencatatan pengelolaan permasalahan. Jadi itu dalam bukti dukung tersebut bisa dimasukkan nomor tiket yang memang ada di masuk di LPS Bapak Ibu sekalian. Jadi di form tersebut bisa dicantumkan permasalahan yang memang tidak ada di tiket. Jadi memang permasalahannya itu ada beberapa, misalkan ada beberapa penyedia yang melaporkan ke LPSE dan dapat diselesaikan langsung oleh LPSE tanpa perlu membuat tiket dan diteruskan ke LKPP, itu bisa dimasukkan di form tersebut seperti itu. Kemudian di sini ada trouble ticketing system. Nah, ini yang pertama tools pencatatan permasalahan, gangguan, dan permintaan layanan. Nah, ini dalam satu form ya Bapak Ibu. Kami biasanya memeriksanya meminta itu berkala, jadi diupdate. Kemudian mekanisme klasifikasi permasalahan, gangguan, dan permintaan layanan. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri yang memang belum memiliki toolkit, nanti mungkin bisa diinformasikan ya di chat. Nanti akan saya share link untuk toolkit, atau misalkan yang memang Bapak Ibu ada nomor saya ya bisa japri gitu, minta toolkitnya untuk mempermudah proses penyusunan bukti dukung standarisasi ini. Kemudian yang nomor 3 itu pemantauan status tindak lanjut penyelesaian permasalahan, gangguan, dan permintaan layanan. Nomor 4 itu pelaporan pelayanan permasalahan, gangguan, dan permintaan layanan yang diselesaikan. Nomor 5 itu basis data uraian penyelesaian permasalahan, gangguan, dan permintaan layanan sebagai tools untuk menjaga konsistensi pemberian layanan, gangguan, dan permintaan layanan. Nah, yang nomor 5 ini kita minta biasanya dalam bentuk laporan evaluasi dan FAQ from us frequently asked question ya, FAQ. Nah, di situ FAQ-nya itu bisa lihat ya dari yang LPSS, dari yang IPROK, di portal IPROK juga ada FAQ-nya. Itu bisa Bapak Ibu tambahkan ya, selain dari permasalahan yang memang banyak terjadi di LPS Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian standar 6 terkait pengelolaan perubahan.
Nah, perubahan komponen layanan. Perubahan terhadap sistem atau layanan harus terdokumentasi dan sesuai dengan prosedur. Jadi memang saat ini form yang kami berikan itu biasanya dijadikan bukti dukungan adalah permintaan perubahan terkait build versi SPSE-nya atau build SPSE-nya kayak gitu. Tapi di form tersebut juga bisa Bapak Ibu untuk apabila ada perubahan layanan. Contoh tadinya misalkan verifikasinya itu offline atau hadir tatap muka langsung, kemudian ada perubahan ya proses verifikasinya selama COVID itu melalui online. Berarti kan ada perubahan layanan di sana ya. Nah, itu bisa dibuatkan form perubahan kayak gitu. Jadi perubahan di sini ada yang perubahan normal terjadi atau kebutuhan perubahan mendesak. Selanjutnya itu standar 7 terkait pengelolaan kapasitas layanan. Pengelolaan kapasitas di sini itu bukan minimum requirement sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan. Jadi, di sini kita melihat kebutuhan kapasitas itu diperhitungkan berdasarkan utilisasi atau penggunaan sumber daya yang saat ini. Kemudian kapasitas penyelenggaraan layanannya itu harus dinamis, jadi mengikuti kebutuhan penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, kebutuhan kapasitas di masa yang akan datang harus dapat diperhitungkan. Saat ini termasuk perkiraan perkembangan layanan yang akan datang. Jadi sama ya Bapak Ibu, kayak untuk anggaran Bapak Ibu sendiri kan juga pasti sebelum tahun 2023 sudah membuat rancangan dulu ya, apa yang akan dilakukan di tahun 2023-nya gitu. Nah, sama kayak pengelolaan kapasitas layanan ini. Jadi kita minta Bapak Ibu itu bisa memperkirakan layanan Bapak Ibu sekalian ya, memperkirakan layanannya. Misalkan di tahun ini itu ada 1.000 paket ya yang harus yang akan ditayangkan di APC Bapak Ibu sekalian. Mungkin di tahun depan itu bisa jadi 2.000 paket. Nah, itu kita bisa membuat perkiraan ya, apakah dengan utilisasi dari server yang sudah digunakan, contoh saat ini per tanggal sekian sudah misalkan per tanggal 31 Mei 2021 dicek itu kapasitas servernya sudah digunakan sebanyak 60%. Nah, apakah untuk tahun depan dengan 2.000 paket itu masih cukup gitu ya? Nah, di situ apabila tidak cukup, nah kami meminta tuh Bapak Ibu untuk memperkirakan nih apakah ada penambahan dari hard disknya atau memperbaharui server di tahun depan gitu. Sebagai tindak lanjut dari pengecekan kapasitas tersebut. Tapi kalau memang misalkan tahun ini 1.000 paket, tahun depan 2.000 paket, tapi server kita utilisasinya masih 20% karena baru ganti atau baru ditambahkan contoh ya. Jadi nah di sana Bapak Ibu di perkiraan yang akan datang itu tidak membutuhkan penambahan dari kapasitasnya. Nah, itu silakan disampaikan kayak gitu. Kemudian standar 8 terkait pengelolaan SDM. Nah, pengelolaan SDM ini juga salah satu standar pengelolaan atas ya, standar penilaian atas. Standar pengelolaan dasar. Jadi diminta itu setiap LPSE dalam proses pembentukannya itu sudah memiliki SDM ya, Bapak Ibu. Jadi dianggap dia itu standar dasar. Kemudian di sini definisinya yaitu pengelolaan personil LPSE secara khusus berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan kompetensi saat ini dan kebutuhan kompetensi di masa yang akan datang. Data dukungnya di sini matriks kompetensi dan perjanjian kerahasiaan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, ada pertanyaan terlebih dahulu atau mungkin saya terlalu cepat atau mau dilanjut dulu? Karena saya belum tahu ini ya rundown-nya mungkin seperti apa. Mungkin teman-teman kita di kabupaten kota, karena saya membaca materi itu akan standarisasi dengan yang
pencapaian standarisasi yang sudah ada harus diupdate dengan kondisi yang sekarang. Seperti itu. Karena banyak perubahan regulasi dari 2014 sampai 2021. Jadi kita lakukan perubahan dokumen maupun faktual. Jadi dari standar-standar yang ada itu, kebijakan dasar itulah yang mungkin kita harus mulai dari sekarang sampai kapan. Jadi kita bertahap dulu dari yang standar mudah, kemudian menengah, baru yang paling sulit. Jadi saran saya mungkin teman-teman yang kita termasuk provinsi, kita kan sudah mencapai 12 standar, ada yang 10, ada 7, 8. Nah, dari 17 standar itu kan tadi dikatakan oleh Ibu Audita itu kan ada pengelompokan tuh yang mudah, kebijakan dasar, sedang, dan tinggi. Nah, mari kita sama-sama dengan target waktu yang mudah dulu, yang kebijakan-kebijakan dasar mudah itu kita perbaharui update sambil melangkah ke yang menengah dan yang paling tinggi. Seperti itu. Mungkin ini yang tanggapan saya, Bu, dari penjelasan Ibu standar 1 sampai 8. Mungkin itu saya teruskan, Bu, kepada Ibu untuk terus lanjutkan materinya. Baik, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, betul ya. Jadi saya harapkan nih di acara hari ini, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian akan sulit ya tergambarkan karena ini memang hanya materi dasar gitu ya. Nah, jadi saya harapkan mungkin di pertemuan selanjutnya gitu ya dengan saya misalkan ya, kita di grup itu bisa menjadwalkan dari setiap LPS nih, contoh yang sudah 12 standar ini, kita jadwalkan nih, misalkan dari Provinsi NTT itu pendampingan setiap hari Jumat dengan saya gitu ya. Lalu atau kita bisa bikin grup WhatsApp lah ya untuk yang 12, lalu untuk yang pengelompokannya seperti itu untuk mempermudah juga sharing Bapak Ibu sekalian dalam membuat bukti dukung seperti itu ya. Jadi saya minta sih mungkin ada komitmen dari Bapak Ibu sekalian ya untuk bisa mencapai 17 minimal berapa standar gitu ya di tahun ini kayak gitu. Atau misalkan contoh yang sudah 17 standar, yang sudah onsite kayak Kota Kupang dan Provinsi NTT mungkin bisa 17 standar di tahun ini kayak gitu. Nah tadi yang seperti yang Pak Bambang sampaikan, memang ada perubahan regulasi ya dari tahun 2014 sampai saat ini 2022 dan standarisasi sendiri itu akan dilakukan perubahan Bapak Ibu ya. Kemungkinan itu tahun ini kita akan melakukan perubahan. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan onsite sebelum kita sosialisasi perubahan tersebut, kita masih akan menilai menggunakan standarisasi yang saat ini. Jadi saya harapkan nih Bapak kayak Provinsi NTT dan Kota Kupang mungkin bisa selesai di sebelum kita mensosialisasikan standarisasi yang baru untuk supaya nggak nambah lagi nih bukti dukungnya karena ada beberapa bukti dukung yang dirubah kayak gitu ya. Jadi mungkin akan beda nih gitu antara standarisasi yang lama dan yang baru. Lalu untuk perubahan untuk setiap perubahan regulasi ya kita bukti dukungnya itu dari 2014 sampai 2022 yang kita minta masih sama, cuman perlu diupdate-nya itu contoh kayak standar 8 ya terkait SDM atau standar 5. Nah, standar 5 ini itu bersifat real time ya Bapak Ibu. Jadi kan pengelolaan permasalahan itu yang masuk ke LPSE setiap hari. Nah, tiket juga bisa jadi setiap hari. Jadi kita minta ini ketika pengajuan standarisasi itu diupdate. Diupdate-nya itu mungkin bukan berdasarkan kebijakannya, tapi diupdate dari kondisi aktual Bapak Ibu sekalian ya. Contoh kayak yang ini permasalahan kan kemungkinan di tiket itu ada ya setiap harinya. Nah itu apakah dilakukan pencatatannya diperbarui atau tidak. Lalu contoh seperti di standar 8 ini ya, pengelolaan SDM. Nah, di sini matriks kompetensi. Matriks kompetensi ini perlu diupdate Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu udah lulus udah lulus nih standar 8-nya dari tahun 2017, lalu ada perubahan personil kayak gitu. Nah, di perubahan personil otomatis matriks kompetensinya itu akan berubah, akan perlu diupdate sesuai dengan
personil yang terbaru seperti itu. Karena kita minta setiap personil itu dibuatkan matriks kompetensinya. Lalu dia itu akan melakukan training apa di tahun depan atau di tahun ini seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan. Jadi, ya Pak, silakan Pak. Mohon izin Mbak Audita. Iya Pak. Baik, teman-teman kabupaten mungkin masih menyimak dulu karena memang dari personil atau profil yang tadi disampaikan di grup subjek ini, saya lihat wajah-wajah baru, wajah-wajah baru, ada yang lama, untuk saya nih wajah lama, dan beberapa teman di LKSNT. Memang Bu, dengan wajah baru atau profil baru di kabupaten kota, memang bagi teman-teman terlihat seperti berat sekali. Tapi kalau kita berkomitmen bersama-sama di pertemuan ini, yang saya lihat ada sekitar 11 kabupaten yang bergabung. Mungkin kita bergerak dengan 11 kabupaten dulu. Dengan usulan yang menarik tadi dari Ibu Audita, kita bisa bertemu secara rutin. Kalau bisa membahas kebijakan dasar dulu, standar dasar. Standar dasar kita selesaikan dengan target waktu, mungkin bisa diselesaikan 1 bulan, ada yang bisa diselesaikan 2 minggu, ada yang diselesaikan mungkin lebih dari 1 bulan. Artinya kebijakan dasar yang standar dasar itu kita selesaikan dulu. Ya, syukur-syukur dari kabupaten yang lain belum bergabung itu juga bisa bergabung. Tetapi dalam pertemuan selanjutnya nanti saya akan berkomunikasi dengan pimpinan UKPBJ Kabupaten Kota untuk meminta pejabat BIC Kabupaten Kota yang mengurus LPST standarisasi siapa. Nah, nanti kita buatkan ruang japri sendiri untuk di grup PA untuk pembahasan standarisasi. Kalau standar yang sudah ada kan semua sudah mencapai minimal 5, ada yang mencapai minimal 5. Tetapi kan harus diupdate. Kalau mengupdate mungkin tidak terlalu sulit, tapi juga harus menyesuaikan dengan regulasi baru dan aturan baru. Jadi menurut saya Bu, saya setuju dengan saran Ibu untuk membuat grup WA sendiri, membuat pertemuan secara berkala, kita bertemu baik Zoom meeting. Kami di tingkat provinsi, saya akan membantu memfasilitasi, menjembatani antar kabupaten dan LKPP, dan kami pun juga nanti sebagai peserta kegiatan, karena kami juga baru mencapai 2. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bu. Mungkin nanti standar 9, 10, 11, 12, dan 17, mungkin Ibu bisa jelaskan inti poinnya, sehingga nanti mungkin bagi teman-teman di kabupaten yang profil baru, pejabat baru ini bisa membaca, sehingga materi-materi ini mungkin nanti kalau di-share di grup ini, sehingga teman-teman bisa membaca lebih awal. Sehingga nanti saya setelah acara ini coba berkomunikasi dengan teman-teman kabupaten kota untuk minta VIC LPST adalah proses standarisasi. Minimal 11 kabupaten inilah yang bergabung di grup ini yang terlihat ada komitmen. Sedangkan kabupaten yang lain nanti saya akan japri. Mungkin itu Bu. Iya Pak, siap. Jadi sebenarnya dari LKPP juga sih ingin mengundang LPSC ya yang berminat untuk bisa ke Jakarta untuk ibaratnya workshop untuk seperti dulu lah. Kalau dulu kan kita memang di setiap daerah kita ke daerah-daerah, tapi sekarang kan ada keterbatasan ini juga ya anggaran. Jadi kita berencana mengundang LPSC yang memang punya anggaran sih untuk datang ke Jakarta gitu, untuk serius menyusun dokumen 17 standar dan berkomitmen agar melakukan penilaian standarisasi itu tahun ini, seperti itu Pak. Jadi mungkin di forum ini juga saya sampaikan ya,
Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang tertarik, nanti akan lebih untuk detail lebih lanjutnya akan saya sampaikan di grup ya, di grup WhatsApp gitu. Dari kapannya, kemudian teknisnya seperti apa, karena ketika penyampaian materinya seperti ini gitu ya Pak, kan kurang ada interaksi ya, apalagi kalau misalkan tidak langsung melihat bukti dukung. Kalau dulu kan kita ke setiap wilayah gitu, lalu dipertemukan nih semua NTT kayak gitu contohnya. Nah, di sana menyusun dokumen bersama-sama, jadi lebih cepat gitu Pak untuk proses penyusunan dokumennya kayak gitu. Nanti untuk teknisnya untuk lebih lanjutnya mungkin saya diskusi, nanti kami buatkan surat sih lebih lanjut kayak gitu. Mungkin ada tanggapan teman-teman berkenaan dengan apa yang saya mungkin kalau misalkan kami mengadakan acara tersebut nih Bapak Ibu, apakah ada anggaran untuk datang ke Jakarta kayak gitu ya? Karena kalau kita agendakan tapi ternyata memang di daerah tidak ada anggaran untuk ke Jakarta, jadi kan nanti nggak ada yang datang juga gitu ya Pak? Mungkin gini Bu, untuk forum ini nanti kami buatkan laporan Pak Gubernur dan para bupati untuk kalau bisa di tahun 2020 dianggarkan di program kegiatan untuk peningkatan kapasitas standarisasi LPSE. Jadi teman-teman di kabupaten kota silakan mengusulkan kepada Pak Bupati untuk anggaran di LPSE, karena pertemuan di tingkat Jakarta, baik itu fintech, sosialisasi di kementerian lembaga sudah mulai ramai, sudah mulai banyak. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Obita. Kalau misalnya teman-teman berkomitmen untuk menyiapkan anggaran, nanti kita akan berkoordinasi untuk bisa lakukan di Jakarta atau di tempat lain, begitu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman dari kabupaten, silakan persoalannya apa gitu. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ya ke standar 9 sampai 17 gitu Bapak Ibu. Mohon izin, ini memang ada waktu kita siapkan dengan jawab, tapi mekanisme materi sekarang saya jawab tidak salah juga ya Bu Olita ya. Bertanya, ambil materinya, jadi masalah ingin kita mengefisienkan waktu. Kalau pertanyaan di sesi terakhir sudah ada, kita sudah lakukan di depan atau di tengah. Mungkin itu Bu, silakan. Baik Pak, kalau gitu kita lanjut materi aja kali ya. Mungkin nggak, nanti ternyata ada sesi tanya jawab sendiri ya. Ya baik. Baik, saya lanjutkan materinya ya Bapak Ibu. Yang ini terkait standar 9, pengelolaan keamanan perangkat. Nah di sini pengelolaan keamanan perangkat ini informasi penting atau sensitif dikelola dengan alat bantu teknologi informasi. Jadi di sini itu informasi penting ini kita gambarkan seperti server. Di situ terdapat informasi penting ya dari pengadaan. Nah, selain server juga ada informasi lain. Contoh informasi-informasi yang didapatkan ketika penyedia mendaftar. Nah, itu kan verifikator itu menyimpan informasi terkait penyedia ya. Nah, nilai perangkat itu sama dengan nilai informasi. Kita lihat penempatan dan perlindungan perangkatnya seperti apa. Nah, di sini biasanya kita lihat nih penempat ruang servernya kayak gimana sih. Nah, untuk yang proses online, biasanya kita minta di videoin ruang servernya, atau ketika proses penilaian itu ada satu orang yang standby untuk keliling pakai handphone mungkin ya, keliling pakai handphone memperlihatkan dan menjelaskan terkait SOP ke ruang server, kemudian apa saja sih infrastruktur yang dimiliki di LPSE masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada pengendalian akses perangkat. Yang ketiga, penghapusan dan penggunaan kembali perangkat.
Yang keempat itu penggunaan media penyimpanan portable. Nah, kriterianya di sini penempatan dan perlindungan perangkat. Jadi dokumen pendukungnya itu kita lihat yang pertama itu informasi alat kendali keamanan terhadap perangkat fisik. Nah, contohnya itu fingerprint-nya ada atau tidak, pengukur suhunya ada atau tidak, kelembapannya, terus grounding system. Nah, ini mungkin terkait server ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu bilang, oh Mbak, kita yang production-nya itu ada di colocation atau dengan alasan sering mati lampu di sana, atau misalkan rentan dengan kebanjiran atau rentan dengan bencana alam lainnya, maka kita ditaruh di colocation di misalkan Palembang atau di Jakarta kayak gitu. Nah, itu nggak masalah. Yang penting tempat colocation-nya itu kita menyarankan itu tempat colocation-nya itu memiliki standarisasi ISO 27001 gitu. Kemudian akses fisik perangkat di sini SOP akses ruang server dan form pencatatan akses ruang server. Jadi nanti ketika penilaian on-site itu kita melihat bagaimana sih Bapak Ibu masuk ke ruang server, lalu siapa aja yang boleh masuk ke ruang server. Terus ada nggak sih dicatat nggak sih siapa saja yang sudah masuk ke ruang server kayak gitu. Kemudian penghapusan dan penggunaan kembali perangkat. Di sini mekanisme terhadap perangkat yang sudah tidak dipakai. Jadi ketika ada pergantian personil kan ada beberapa perangkat yang sudah tidak dipakai tuh, bagaimana sih mekanismenya. Kemudian contoh kayak dokumen-dokumennya nih, dokumen-dokumen standarisasi yang lama kan sekarang udah diupdate ya ke 2022. Itu ada nggak SOP atau instruksi kerjanya bagaimana harus menghapusnya kayak gitu. Contoh kalau di LKPP sendiri itu kita dilakukan oleh bagian BMN kami, itu ada arsiparisnya. Jadi dia itu punya LKPP itu punya peraturan LKPP terkait tata cara penghapusan dan penggunaan kembali perangkat kayak gitu. Lalu apa saja sih yang harus diisi gitu kan formnya. Kalau di sana apakah ada cara-caranya kayak gitu. Kemudian penggunaan media penyimpanan portable. Nah, media penyimpanan portable ini contohnya hard disk eksternal ya Bapak Ibu. Mungkin nggak semua LPSC punya hard disk eksternal, tapi ada beberapa juga yang menggunakan hard disk eksternal sebagai server backup gitu ya, untuk backup karena mereka nggak punya server backup. Nah, ini gimana nih tata caranya? Apakah sudah diatur atau belum? Jadi kapan sih harus dipindahkan dokumen yang ada di media penyimpanan portable itu, lalu siapa yang pegang kayak gitu. Nah, itu apakah ada kebijakannya atau enggak, ada instruksi kerjanya atau enggak kayak gitu. Kemudian standar 10 terkait pengelolaan keamanan operasional layanan. Nah, di sini kita melihat celah keamanan pada teknologi itu sangat besar, tapi lebih besar celah keamanan pada pengoperasiannya. Nah, ini di sini kita minta prosedur untuk semua proses penyelenggaraan layanan. Kemudian klasifikasi dan hak akses informasi, pemisahan tugas dan fasilitas, serta pelaksanaan pekerjaan jarak jauh. Nah, pelaksanaan pekerjaan jarak jauh ini juga di note ya Bapak Ibu, biasanya kan dari LKPP itu suka minta ke server ya. Contoh saya biasanya yang minta untuk pengerjaan tiket atau update bill. Nah, itu bisa dicatatkan di formnya. Lalu contoh yang sudah baik itu di Provinsi NTT ya. Ketika memberikan akses itu aksesnya buka tutup. Jadi dari LKPP pun harus meminta izin untuk meremot ke Provinsi NTT. Nanti ketika selesai kita diminta menginformasikan, jadi bisa ditutup kembali gitu. Nah, di formnya itu diupdate ya, mungkin yang di Provinsi NTT juga ketika minta membuka dan menutup aksesnya itu kapan kayak gitu. Nah, ini tujuannya yaitu memastikan operasional penyelenggaraan layanan berjalan dengan benar dan aman. Kriterianya itu dokumentasi prosedur, klasifikasi dan hak akses informasi, pemisahan tugas dan fasilitas, serta pelaksanaan pekerjaan jarak jauh.
dokumennya itu ada SOP klasifikasi dokumen. Nah, ini SOP klasifikasi dokumen, Bapak Ibu biasanya mengirimkan ke LKPP itu contoh yang dari LKPP ya. Nah, contohnya itu sebisa mungkin dirubah bagian contoh dokumennya karena itu contoh dokumen dia yang ada di LKPP. Kalau yang ada di Bapak Ibu sekalian kan belum tentu sama. Jadi diperhatikan kembali contohnya. Jadi jangan benar-benar bulat-bulat gitu ngambil dari contoh LKPP karena kadang tidak sesuai dengan kondisi aktual yang ada di LPSC Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini SOP pemberian remote access. Nah, ini SOP-nya juga disesuaikan dengan kondisi aktual ya Bapak Ibu. Karena di beberapa wilayah itu kalau contoh yang dari LKPP kan harus mengisi form kayak gitu. Nah, sementara ketika memberikan ke LKPP itu kan nggak ngisi form. Kalau memang misalkan harus mengisi form tapi di LKPP tidak diberikan, mungkin bisa dibantu sama Bapak Ibu sekalian buat isikan formnya kayak gitu, atau bisa dicatatkan di form pemberian remote access di pencatatan remote access-nya. Kemudian di form pencatatan remote access-nya ini juga yang saya infokan, minta tolong diupdate dari LKPP kapan mintanya, keperluannya untuk apa. Jadi itu hak Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan keperluannya untuk apa, aksesnya gitu. Tapi sesuai salah juga ya, jangan sampai nggak diberikan juga ke kita karena bagaimana kita memperbaiki permasalahannya kalau memang nggak diberikan aksesnya. Karena di beberapa wilayah itu minta perbaikan tiket tapi akses servernya tidak diberikan, gitu kan, dengan alasan keamanan informasi. Padahal kita sama-sama tahu ya, LPSC dan LKPP itu sudah memiliki SLA, Service Level Agreement, yang di dalamnya itu juga memuat kalau LKPP boleh meminta akses server untuk keperluan seperti remote access untuk update build, atau untuk perbaikan permasalahan, seperti itu, atau untuk pengecekan server, kayak mengecek apakah servernya itu masih dapat digunakan atau tidak, seperti itu ya. Di beberapa waktu ini LPSC itu diminta yang masih 4.3 remote access-nya. Kenapa? Untuk dicek, karena 4.3 itu kan akan dihentikan layanannya di bulan ini. Jadi nggak bisa diakses lagi. Nah, itu dari kami itu minta remote access-nya untuk mengecek apakah memungkinkan untuk di-upgrade ke 4.5, seperti itu. Nah, ini juga untuk Bapak Ibu sekalian ya, segera mungkin bisa diajukan untuk perpindahan dari 4.4 ke 4.5 karena cepat atau lambat semuanya akan dimigrasi ke 4.5 kayak gitu. Kemudian melakukan penutupan remote access. Nah, ini tadi yang saya informasikan. Jadi ketika sudah memberikan ke LKPP, jangan lupa aksesnya ditutup kembali karena di beberapa wilayah itu tetap dibiarkan terbuka. Khawatirnya nanti bukan LKPP yang masuk ya ke akses ke server Bapak Ibu, tapi orang lain. Kemudian di LKPP sendiri ketika di-upgrade waktu ke-44 itu ada beberapa LPSC yang sudah diberikan sudah dibuatkan akses server tersendiri. Jadi itu untuk LKPP bisa masuk langsung ke LPSC Bapak Ibu sekalian, tapi lewat jalur yang aman gitulah, khusus LKPP kayak gitu. Jadi itu hanya diberikan untuk helpdesk dan tim teknisnya Direktorat Pengembangan SPSE dalam rangka pengecekan server atau perbaikan permasalahan kayak gitu. Tapi itu juga sudah melalui persetujuan Bapak Ibu sekalian, biasanya ya di formnya juga sudah ada ya, sudah tercantum di form upgrade SPSE-nya itu sudah ada kalau kita akan membuatkan, sudah ada pernyataan kalau kita akan membuatkan akses tersendiri untuk LKPP. Selanjutnya standar 11 yaitu pengelolaan keamanan server dan jaringan. Di sini tujuannya memastikan informasi penting atau sensitif pada perangkat pengolahan informasi utama dan pendukungnya, kemudian mendapatkan perlindungan yang sesuai dari akses yang tidak berwenang, baik akses fisik maupun non-fisik, dengan menerapkan kendali-kendali keamanan informasi. Nah, kriteria standarnya itu ada identifikasi kondisi terhentinya layanan, kemudian perencanaan kelangsungan layanan, serta evaluasi rencana kelangsungan layanan.
Nah, dokumen pendukungnya itu kita minta SOP backup, kemudian itu melakukan backup secara rutin. Nah, biasanya kita minta screenshot-nya ya untuk backup-nya. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang memang belum bisa melakukan backup sendiri, itu bisa mungkin bisa bertanya ya ke provinsi, mungkin mohon bantuannya Pak Bambang ya, admin sistemnya di sana, Pak Denvi kalau nggak salah. Pak Denvi sepertinya sudah bisa ya backup server. Nah, itu mungkin bisa membantu kabupaten atau kotanya yang belum bisa melakukan backup secara rutin. Kenapa? Untuk menghindari apabila nantinya ke depannya ada kerusakan server Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah crash, mungkin di beberapa LPSE di Provinsi NTT juga sudah ada ya yang servernya itu crash, kemudian backup servernya tidak ada, datanya tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa di-recovery, sehingga datanya itu kosong. Jadi kalau ada tender yang sedang berjalan itu harus diulang kembali, harus dibuat baru kembali tendernya kayak gitu. Selanjutnya peninjauan terhadap data log oleh admin sistem. Nah, di sini kita minta biasanya screen capture tinjauan data log dari SPSE, kemudian yang dari sistem juga kayak gitu. Di beberapa wilayah itu lognya itu error ya. Nah, itu tuh ada permasalahan mikrotik di sana. Jadi IP yang masuk itu tercatatnya sama terus kayak gitu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu nggak sadar karena baru sadarnya itu setelah ada audit biasanya kayak gitu. Nah, itu juga nanti ketika mungkin ada BIMTEK admin system mungkin bisa diinformasikan ya bagaimana cara menanganinya gitu. Kalau misalkan tiba-tiba IP-nya itu sama terus gitu. Kemudian menggunakan antivirus dan firewall. Selanjutnya itu ada standar 12. Standar 12 ini pengelolaan kelangsungan layanan. Di sini itu memastikan agar layanan atau komponen layanan tetap dapat diakses oleh pengguna pada kondisi-kondisi penyelenggaraan layanan yang tidak ideal. Nah, yang tidak ideal itu contohnya bencana alam atau kebakaran atau terserang virus ya di aplikasi di server Bapak Ibu sekalian. Kemudian kriteria standar. Di sini yang pertama identifikasi kondisi terhentinya layanan. Yang kedua perencanaan kelangsungan layanan serta evaluasi rencana kelangsungan layanan. Nah, ini ada beberapa juga ya yang seharusnya membuat formnya. Jadi kan ada form penanganan kondisi darurat apabila terjadi. Seharusnya sih dibuat ya ketika contoh waktu kondisi kita darurat COVID. Nah, itu kan rata-rata itu pelayanan dilaksanakan secara online. Nah, harusnya itu bisa dimasukkan di form penanganan kondisi darurat. Seperti itu. Selanjutnya, saat ini sudah nggak darurat lagi nih Mbak gitu. Tadinya online sudah boleh offline, berarti penanganannya itu sudah selesai. Nah, dibuatkan form penutupan kondisi darurat. Ini pun juga dibuatkan ketika misalkan ada mati listrik yang lama sampai gensetnya juga tidak bisa menampung ya, atau misalkan banjir atau terjadi kebakaran. Nah, itu dibuatkan form penanganan kondisi daruratnya. Lalu biasanya kita akan menanyakan nih, pernah dilakukan simulasi bencana atau tidak di sana. Mungkin memang bukan LPSE yang bertanggung jawab untuk simulasi bencana, tapi mungkin nggak ada salahnya dari Bapak Ibu sekalian yang dari LPSE itu bisa menyarankan dilakukan simulasi bencana ke bagian yang memang menangani hal tersebut, seperti itu. Selanjutnya, standar 13 terkait pengelolaan anggaran layanan. Di sini tujuannya memastikan LPSE memiliki anggaran dalam rangka penyelenggaraan layanan dan memastikan anggaran dipergunakan secara efektif dan efisien. Nah, data dukung dan kriteria standarnya.
yaitu ada SOP pengelolaan anggaran, lalu kita biasanya minta RKA atau DPA, dan laporan realisasinya. Selanjutnya itu standar 14, yaitu pengelolaan pemasok layanan. Nah, di sini ketika penyelenggaraan layanan memiliki perjanjian tingkat layanan atau service level agreement dengan pengguna. Sudahkah penyedia komponen pendukung penyelenggaraan layanan memiliki perjanjian tingkat layanan dengan kita? Nah, itu maaf ya, Bapak Ibu, saya izin minum sebentar. Silakan, Bu. Sambil menunggu Mbak Dita istirahat sebentar, Bapak Ibu, memang tergambar mendengar penjelasan dari Mbak Dita, ini pekerjaan yang berat, bagi teman-teman yang SDM-nya di kabupaten kota itu sangat terbatas. Ini yang menjadi salah satu permasalahan juga, Bapak. Kami di Provinsi NTT untuk personil LPSD terbilang cukup 14 orang. Tidak semuanya PNS, tapi juga ada yang swasta. Baik Ibu Audita, silakan dulu ngirim dokumennya karena penting juga itu. Jadi Bapak Ibu, bagi teman-teman di kabupaten kota, keterbatasan SDM itu mungkin menjadi penghambat. Tapi dari upaya kita yang tetap harus kita lakukan dengan SDM yang ada. Kalau pengelola dulu kan setahu saya ada pejabat eselon 4 yang menangani LPSD, dan sekarang itu banyak yang dipindahkan atau dialihfungsikan untuk fungsional. Tetapi mari kita jangan menjadikan alasan itu. Kita tetap harus aja memberikan perhatian pada LPSD dengan 1 atau 2 orang. 1 atau 2 orang di kabupaten kota. Nanti kita bersama-sama, Bapak Ibu, bersama-sama menyiapkan dokumen standar dasar. Kita standar dasar untuk LPSD. Contoh standar 1, kemudian standar 2, standar 3, kemudian yang standar-standar yang secara dokumen kita siapkan segera. Wah, Pak Madian. Mungkin ada tanggapan sambil kita menunggu Ibu Audita, ada tanggapan Bapak Ibu dari kabupaten kota, saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, kalau Ibu Audita sudah siap kembali, monggo dilanjut lagi Mbak Audita.
Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Tadi ada kendala sedikit, saya disuruh. Biasanya kalau online masih harus multitaskingnya, mengerjakan yang lain. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau nggak ada tanggapan, mungkin kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini terkait standar 14. Nah, standar 14 sendiri itu standar pengelolaan pemasok layanan atau pendukung layanan. Jadi Bapak Ibu ini memasukkan atau mencatatkan daftar pemasok beserta PIC yang dapat dihubungi dan perjanjian tingkat layanannya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang saat ini belum memiliki SLA dengan pendukung layanan Bapak Ibu, mungkin bisa dibuat kali ya. Jadi kita tahu untuk kontrak ini mereka itu bisa berkomitmen memberikan layanan berapa persen seperti itu. Dan di sini juga bisa dimasukkan layanan dari LKPP. Nanti PIC-nya itu bisa memasukkan nama saya ya, Audita Oktaviani. Nanti SLA-nya masukkan nomor SLA dari LKPP dan dengan LPSE. Gitu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mau memperbaharui SLA sudah bisa ya. Nanti saya bisa minta ke saya atau nanti mungkin saya share di grup draft terkait SLA yang terbaru sesuai dengan Capdep-nya, Capdep Deputi 2 LKPP terkait substansi SLA. Baik, selanjutnya ini ada kriteria dan dokumen pendukung dari standar 14. Di sini ada pendeskripsian kebutuhan, yaitu SOP pengelolaan pendukung layanan. Pengelolaan pendukung layanan, di sini kita minta itu form pendukung layanannya serta evaluasi pendukung layanan. Untuk standar 15, pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan. Di sini pengguna kita adalah rekan bisnis kita. Jadi bagaimana mereka menilai kinerja kita. Nah, di sini penyelenggaraan survei kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Bapak Ibu bisa memberikan surveinya, misalkan sekarang itu sudah nggak ngasih lembar-lembaran survei, tapi ngasihnya itu form ya, Google Form. Nah, itu dipersilakan. Tapi misalkan pertanyaannya pakai yang dari LKPP. Tapi itu jangan lupa dirubah di ininya ya Bapak Ibu, di SOP-nya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Contoh misalkan tadi kayak pakai Google Form, berarti dia ganti itu pakai Google Form SOP-nya, atau mungkin dibuat general SOP-nya. Jadi tata cara pemberian surveinya itu bisa berubah sesuai dengan kondisi kayak gitu. Yang kedua, menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan layanan. Yang ketiga itu membuka peluang pengguna untuk menyampaikan permintaan peningkatan layanan. Dokumen pendukungnya itu ada SOP-nya, pengelolaan hubungan pengguna, lalu survei kepuasan pengguna, terus request for improvement. Jadi ini form apabila ada yang ingin peningkatan layanan dari LPSE. Lalu lembar evaluasi kepuasan pengguna dan laporan evaluasi. Kemudian di standar 16 ini, pengelolaan kepatuhan. Di sini ada penyelenggaraan layanan harus sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan. Standar boleh tidak dipatuhi sepanjang bertentangan dengan peraturan negara setempat. Nah, di sini itu memang kami tidak memberikan contoh ya untuk daftar kebijakan internal dan daftar kebijakan eksternal. Jadi Bapak Ibu silakan membuat daftar aja sih, kayak ada nomor, kemudian ada nama kebijakannya apa, lalu dia itu sifatnya internal atau eksternal seperti itu. Misal kayak kebijakan yang dari LKPP atau kebijakan dari kementerian lain yang digunakan dalam rangka pembentukan LPSE atau operasional LPSE itu bisa dimasukkan.
seperti misalkan Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12 tahun 2021 serta perubahannya ya itu ya tadi terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di sana kan ada pasal terkait LPSE. Nah, itu bisa ditaruh di daftar kebijakan eksternal. Kemudian Perlem 10 tahun 2021 dari LKPP terkait dengan UKPBJ. Nah, itu kan juga ada di lampiran 1 terkait LPSE-nya. Itu boleh dicantumkan di daftar kebijakan eksternal. Kemudian untuk yang contoh yang internalnya itu ada SOP di LPSE. Nah, itu bisa dimasukkan. Kemudian SOTK atau SK pembentukan tim LPSE itu kan dari kabupaten kota atau provinsi Bapak Ibu sekalian. Jadi itu boleh dimasukkan. Lalu misalkan ada kebijakan keamanan informasi dari gubernur di sana bisa dimasukkan atau dari kabupaten kota di sana itu bisa dimasukkan kayak gitu. Selanjutnya standar 17 yaitu penilaian internal. Di sini lakukan penilaian internal dan lakukan perbaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan nih, saat ini Bapak Ibu masih menilai standar 17 itu merupakan penilaian onsite yang dilakukan LKPP. Nah, mungkin itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi standar 17 atau penilaian internal ini Bapak Ibu melakukan penilaian sendiri terhadap standar 17 standar yang sudah disusun Bapak Ibu. Jadi ibaratnya ini untuk implementasi standar dengan siklus plan, do, check, action. Jadi di bagian cek ini yaitu penilaian internal, sama seperti kita mau mengajukan sertifikasi ISO ya. Sebelum ada penilaian atau audit ISO-nya, kita itu wajib melakukan penilaian internal. Nah, ini siapa sih yang ngelakuin penilaian internal gitu? Bisa dilakukan oleh misalkan lingkupnya UKPBJ gitu ya. Bisa dilakukan oleh kepala UKPBJ-nya atau misalkan lingkup LPSC-nya memang besar jadi memang ada anggotanya banyak. Misalkan kepala LPSC-nya yang menjadi auditornya kayak gitu. Atau kan di standar 2 tadi ya ada PIC per standar. Nah, jadi seluruh anggota itu dimasukkan ke ST penilaian internalnya. Jadi nanti saling silang nih penilaiannya. Misal kayak yang PIC standar 1 dia nilai standar 17. Kemudian yang PIC standar 16 dia nilai standar 4 kayak gitu. Kemudian di sini diminta penilaian sendiri dengan terprogram. Jadi sudah ada rencana, sudah ada programnya nih, namanya program penilaian internal. Ada contohnya juga dari LKPP, tapi nanti disesuaikan aja. Jadi bisa misalkan penilaian internalnya itu hanya dilakukan sekali Mbak setiap tahunnya di bulan November kayak gitu atau di bulan Desember. Nah, itu bisa dituliskan. Kemudian penilaian sendiri ini sebagai masukan untuk tindakan perbaikan atas implementasi standar. Jadi dari Bapak Ibu sekalian bisa lihat nih, kan penilaiannya saling silang, misal. Lalu yang menilai standar 2 itu melihat, yang saat ini standar 2 yang sudah dikumpulkan bukti dukungnya itu masih kurang. Kayak gitu. Nah, itu bisa dicatatkan. Jadi untuk perbaikan si PIC standar 2-nya, kayak gitu. Kemudian, jika ingin sertifikasi, hasil penilaian sendiri sangat membantu tim penilai dari luar. Nah, ini benar sekali sih, karena dari kita biasanya melihat apakah dari LPSC itu sudah melakukan penilaian internal, kemudian kita lihat nih temuannya apa. Nah, biasanya kita melihat dulu apakah temuannya sudah diperbaiki atau belum, kayak gitu. Kalau belum, nanti kita akan tanyakan kembali, kayak gitu. Seperti itu sih, Bapak Ibu. Kalaupun sudah juga biasanya kita tanyakan. Nah, ini standarisasi di LPSC se-Provinsi NTT ya. Nah, ini udah diurutkan dari yang 12 standar. Yang pertama itu ada Provinsi NTT. Ini sudah onsite dan masih perbaikan. Mungkin saya menanyakan juga ya ke Provinsi NTT. Kira-kira kapan akan dilakukan perbaikannya.
kayak gitu. Dan kapan diajukan perbaikannya? Apakah ada kesulitan atau enggak nih Pak Bambang dari perbaikannya? Karena dari tim kami juga sedang mengumpulkan nih kesulitan-kesulitan apa sih yang saat perbaikan itu dari LPSC-nya kayak gitu. Karena sudah onsite kan. Nanti mungkin ditanya jawab kita bisa sharing ya Pak. Selanjutnya Kabupaten Belu. Nah ini Kabupaten Belu ada nggak ya? Dari Kabupaten Belu ada mungkin Bapak? Belu tidak hadir kayak. Oke. Belu tidak hadir Bu. Selanjutnya Kabupaten Flores Timur. Itu tidak hadir juga. Sudah hadir juga. Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang hadir. Ada. Hadir. Nah, iya Pak, mungkin saya ingin bertanya nih dari Kabupaten Kupang, kira-kira kapan akan mengajukan penilaian onsite kayak gitu? Jadi baik Ibu, kami akan berupaya agar ya bulan depan ini kita bisa ajukan. Ini saya tulis aja ya Pak. Jadi kita sama-sama bisa monitoring nih. Oh bulan depan Kabupaten Kupang akan mengajukan kayak gitu. Kabupaten Kupang rencana pengajuannya itu bulan Juni. Kemudian Manggarai Barat, apakah hadir Manggarai Barat? Tidak hadir. Lalu dari Nagekeo. Nagekeo hadir. Hadir. Ya, gimana Pak? Kapan rencana ngajuin onsite-nya? Apakah ada kendala? Ini saya tanyain satu-satu aja ya langsung ya Pak, izin. Silakan Bu. Dari PIC juga tahu nih ketika ditanyakan apa sih kesulitan dari setiap LPSC-nya kayak gitu. Dari Nagekeo silahkan kalau masih di depan perangkat. Kalau malu-malu mungkin bisa di chat gitu. Lanjutannya Mbak kayaknya. Halo. Oh ada. Ya Pak. Halo dari Nagekeo Bu. Ya Pak, gimana Pak? Ya. Nah untuk rencana pengajuan onsite dari Kabupaten Nagekeo direncanakan di tahun ini Bu, sudah bulan September Bu. Bulan September 2022 ya Pak. Untuk dokumennya apakah ada kesulitan Pak? Nah ini nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut di chat pribadi gitu ya Pak untuk dokumen-dokumennya kesulitannya kami jawab ya Bu. Ya Pak. Ya. Dan Kabupaten Ngada ada? Tidak hadir ya, tidak. Oke, baik. Selanjutnya Sika, apakah hadir? Sika juga tidak bergabung. Mungkin lagi ada kesibukan lain ya Pak. Selanjutnya Timur Tengah Utara, tadi kayaknya ada ya? Ada. Pak, dari Timur Tengah Utara kapan mengajukan onsite? Lalu apakah ada kendala dalam penyusunan dokumennya kayak gitu? Karena saya informasikan lagi ya, kalau kemarin mungkin ketika Provinsi NTT dan Kota Kupang melakukan penilaian itu 1 sampai 17 ya, jadi dinilai ulang gitu ya. Nah, kalau yang saat ini
di tahun ini itu kita lagi melakukan pemutihan Bapak Ibu. Jadi yang dinilai itu misalkan sudah lulus 12 standar, yang kita nilai itu standar 9 sampai 9, 10, 11, 16 dan 17 aja kayak gitu. Jadi sih saya merekomendasikannya dilakukan onsite tahun ini ya. Gimana Pak? Mau kapan onsite-nya? Teman-teman bicara belum ada respon ya. Kita maju dulu. Mungkin yang mau ikut juga mungkin masih harus koordinasi dengan pejabat. Oke deh, Pak. Ini mungkin saya terus koordinasi dengan pejabat aja ya. Selanjutnya, nah ini Kota Kupang. Kebetulan penilaiannya waktu itu masih saya ya, dan sudah melakukan perbaikan, sudah dikirim sama Bu Emil, tapi masih proses masih saya cek sih dokumennya seperti itu. Jadi saya informasikan lebih lanjut ke PIC dari Kota Kupang ya terkait perbaikannya. Selanjutnya dari Rotendao nih. Nah, ini kan masih 11 standar. Apakah mau untuk satu standar lagi mau dicek kapan nih Pak? Sebelum onsite. Ada yang hadir nggak orang? Tidak hadir. Rotendao sudah hadir, Bu. Kalau Timur Tengah Selatan? Hadir kayak. TTS hadir, TTS. Dari TTS. TTS. Ibu ya, Bu. Iya. Iya, iya. Selamat siang Ibu Mbak Dita. Iya, siang Ya. Ibu. Ya kami Gimana nih, Bu? para mempersiapkan pengusulan standar 5 sama standar 15. 5 sama 15 ya. Iya. Nah, ini kekurangannya 5 sama 15 rencananya mau kapan nih diajukan? Rencananya bulan depan, Bu. Kesulitannya di mana, Bu? Kayaknya kalau 15 masih apakah ada kesulitan dalam dalam penyusunan bukti dokumennya? Sementara belum ada. Kami sementara mengumpulkan beberapa data yang harus dilengkapi. Ada rencana untuk pengajuan onsite-nya, Bu? Tahun depan kira-kira begitu dalam rencana kami. Kemudian untuk Kabupaten Manggarai, tadi kayaknya ada ya Kabupaten Manggarai. Manggarai belum ada. Manggarai Timur kayaknya. Oh, salah. Baik. Kemudian Sumba Barat Daya. Nah, ini ada nih. Ada Sumba Barat Daya tadi bergabung. Pak, dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak atau Ibu? Belum. SPD kayaknya. Sumba Barat Daya. Oh ya, SPD silakan. Ya, Silakan, untuk Pak. Sumba Barat Daya kami minta waktu tahun depan. Nah, ini untuk pengajuan yang tiga standar lagi, kira-kira kapan nih, Pak? Ya, Bu. Ini kan masih 9, Sumba Barat Masih Daya itu masih 8. 8. Nah, 4 standar lagi itu kira-kira kapan tuh, Pak, diajukannya? Kami perlu bahas juga dengan pimpinan, Ibu. Bisa kami bahas setelah. Kesulitannya apa tuh, Pak, di Sumba Barat Daya? Kesulitannya dalam pengumpulan bukti dukung. Itu bagaimana? Sebenarnya dari Kabupaten Sumba Barat Daya
terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu ini. Dengan melihat kondisi bahwa dari tahun ke tahun ada pergantian pimpinan dan juga data yang ada sangat terbatas, kami juga mengharapkan kalau bisa ada pendampingan ataupun dari setiap standar yang ditentukan tadi. Mungkin ada contoh-contoh konkret yang dibuat oleh teman-teman di kabupaten lain bisa di-share ke kami. Izin nih, mumpung lagi bareng-bareng ya sama kabupaten kota yang lain, mungkin Bapak bisa langsung minta ke kabupaten kota yang lain juga Pak, karena kalau dari LKPP apa yang masuk ke kami itu konfidensial sifatnya. Jadi biasanya kalau misalkan mau contoh itu minta langsung ke LPSC-nya kayak gitu. Nah, mungkin ini Bapak bisa melihat bukti dukung yang dimiliki dari Kota Kupang atau Provinsi NTT kali ya. Karena yang sudah mengajukan onsite otomatis sudah selesai menyusun 12 standar gitu. Mbak Audita. Iya Pak, silakan. Berkenaan dengan SPD, kami dari provinsi siap membantu Bapak. Karena dari SBD itu baru mencapai 8. Dari yang 8 itu mungkin kita bisa bantu untuk standar 5, standar 12, standar 14, standar 15, dan standar 16. Nanti mungkin kami akan bantu dorong untuk contoh dokumen yang bisa disesuaikan dan disiapkan teman-teman SPD. Mohon izin Bapak, nanti mungkin lewat Bapak, atau nanti ada staff lain yang di LPSC Sumba Barat Daya, nanti bisa japri ke kami di Provinsi NTT untuk membantu, sehingga 4 dokumen lagi itu bisa terselesaikan, tidak usah menunggu tahun depan. Mungkin onsite-nya atau penilaian akhirnya secara komprehensif baru tahun depan. Mungkin itu Pak dari kami siap membantu Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Siap. Ya Pak, sudah ini ya Pak, sudah ada dari Provinsi NTT yang siap membantu. Jadi diharapkan contoh yang diberikan itu bisa kan ya Pak, apa sih dokumen yang harus dikumpulkan. Nah dari contoh itu saya juga berharap sih Pak disesuaikan dengan kondisi aktual di sana ya Pak. Jadi jangan jangan langsung bulat-bulat mengikuti contoh yang sudah diberikan kayak gitu. Karena kan setiap LPC biasanya beda-beda kan ya kondisinya kayak gitu. Ya pasti Bu, disesuaikan dengan kondisi di daerah. Baik, lanjut ke Sumba Tengah kali ya. Sumba Tengah ada mungkin tadi saya lihat di sini. Sumba Tengah hadir tadi Bu. Ya, mungkin bisa open mic Bapak atau Ibu dari Sumba Tengah, kendalanya di mana dalam penyusunan, kemudian kira-kira mau mengajukannya kapan nih 4 dokumen lagi dan kapan mau onsite-nya? Sepertinya belum bisa buka kamera ya atau open mic. Lanjut dulu aja ke Sumba Timur. Sumba Timur apakah ada yang hadir? Hadir, kayaknya hadir tuh Bu, Sumba Timur tadi. Teman-teman dari Sumba Timur silakan. Bagi teman-teman di kabupaten yang ikut hadir hari ini, jangan khawatir ya, kita nanti akan bantu minimal 12 standar dulu tercapai. Kami bantu untuk Pak dari Sumba Timur, Pak Mindon, nanti tolong koordinasikan dulu dengan pimpinan, nanti kalau teknisnya bisa kejapri dengan saya Pak, bagi teman-teman yang lain dari kabupaten. Kami siap membantu Pak. Mungkin Ibu Adita itu yang mungkin direspon. Baik, mungkin dilanjut dulu ya Bapak Ibu. Ini dari Sumba Timur belum bisa open mic mungkin ya. Ya masih koordinasi dengan atasan. Ya, izin ada lewat chat Bu Audita. Oh iya, oke. Masih baik, koordinasi dengan atasan ya.
Selanjutnya dari ND, mungkin ada yang hadir dari ND? ND hadir, Bu. Hadir, Bu. Kayaknya hadir tadi. Ini ada beberapa yang namanya belum diganti ya. Jadi, itu saya kurang tahu dari mana. Apakah bisa open mic dari ND? Ya, mungkin belum bisa ya. Kita lanjut aja. Dari Malaka, mungkin dari Malaka ada yang hadir? Tidak hadir. Melaka tidak hadir, Bu. Kita lanjut ya ke Sumba Barat. Dari Sumba Barat ada yang hadir? Kalau memang kendalanya misalnya di sana nggak ada anggaran gitu ya, diinformasikan aja Bapak Ibu nggak ada anggarannya dari segi apa, kemudian jadi bisa saya laporkan juga ke atasan gitu ya. Selanjutnya dari Alor. Dari Alor apakah ada yang hadir? Malaka tidak hadir, Sumba Barat hadir, Alor tidak hadir, Membata tidak hadir, Manggarai Timur hadir, Saburai Alor Jua kayaknya hadir. tidak hadir, Bu. Alor tidak hadir. Lanjut ke Manggarai Timur kali ya, Lembata juga. Hadir. Ya, Tidak hadir. Manggarai Timur hadir. Dari Manggarai Timur. Bagaimana Pak? Bu, ada mungkin ada kendala Bapak Ibu sekalian? Manggarai Timur silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Oh iya, siang Pak. Ya. Gimana Pak? Baik, untuk Manggarai Timur memang masih banyak kendala dan kita masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan juga memang kendalanya kami ada beberapa pergantian personil di akhir tahun kemarin, jadi kami masih melakukan koordinasi dan penghimpunan data. Jadi mungkin bisa mudah-mudahan kalau Tuhan merestui bisa sampai akhir tahun ini. Terima kasih. Saburai Jua. Mungkin Iya, salah itu kolom. salah ya. Salah kolom, Bu Audita. Ya, baik. Ya. Selanjutnya dari Saburai juga kayaknya ada ya tadi. Dari Saburai Jua, apakah ada yang bisa menceritakan kendalanya atau target yang disetting kira-kira mau kapan nih? Gimana Pak? Bu, ada yang mau dari Saburai Jua, ada yang mau komentar? Saya komentar Mbak, untuk Saburai Jua dan Saburai Jua, Sumba Timur dan Malaka, kalau tidak salah 3 kabupaten itu kelembagaan UKBBJ mereka turun, Mbak. Mereka turun dari eselon 3 menjadi eselon 4. Itu kelembagaannya. SDM-nya juga demikian, mereka sangat-sangat terbatas SDM-nya. Jadi memang untuk 3 kabupaten ini, Sabu, kemudian Malaka dan Sumba Timur, itu memang harus dipikirkan lebih lanjut dengan standarisasi LPC. Anak kelembagaan, SDM, itu yang menjadi permasalahan. Ini nanti copy paste aja Mbak, nanti kita bisa istilahnya kita bicarakan solusinya untuk 3 kabupaten ini. Baik. Baik Pak, kalau dari saya paparannya sudah sekian. Mungkin sebelum atau mungkin mau langsung tanya jawab atau seperti apa Pak? Karena di sana sebenarnya sudah jam istirahat ya, sudah mendekati jam istirahat ya. Iya, mungkin kita masuk aja ya Pak Denny ya, tanya jawab. Tadi sebagian ada tanya jawab, dan mungkin kita berikan waktu secukupnya tanya jawabnya.
sebelum kita istirahat teman-teman kita di Indonesia bagian Tengah. Mungkin saya persilahkan ke kabupaten. Ya Pak Denny ya. Iya, siap Pak Kabak. Silakan kabupaten. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu dari kabupaten untuk silahkan mau menyampaikan terkait dengan mungkin hambatan apa, kendala atau mau berbagi, silahkan. Kayaknya sudah tidak ada yang minatnya bertanya nih Bu Bonita. Jadi mungkin kita ini saja, kita mungkin nanti closing statement-nya dari saya. Mohon izin nanti Ibu Audita, nanti ada materi-materi yang Ibu berikan tadi, mohon bisa di-share di grup ini sehingga teman-teman yang sekarang ini bergabung bisa mendownload, dan nanti saya akan download juga untuk saya kirimkan ini ke forum pimpinan UKPBJ Provinsi NTT. Saya akan memberikan atensi agar teman-teman pimpinan UKPBJ Kabupaten Kota untuk memberikan perhatian. Pandemi kayaknya tidak ada yang bertanya. Ini kita mungkin masuk ke closing statement saja, apa saja yang perlu kita lakukan, langkah selanjutnya. Mungkin izinnya Pak Demi kita langsung ke Ibu Audita saja, closing statement-nya Bu Audita. Iya Pak, baik Pak. Sebelum closing statement, izin saya share di chat ya Bapak Ibu, itu daftar bukti dukung yang dapat daftar bukti dukung yang dibutuhkan. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga untuk Provinsi NTT yang sudah memfasilitasi kami juga berinteraksi dengan kabupaten kota di wilayah NTT. Nah, mohon bantuannya juga, bantuannya juga dari Provinsi NTT agar dapat membantu kabupaten kotanya agar dapat meningkatkan pertama kompetensi dari personalnya, terutama di bagian admin sistemnya ya, di bagian keamanan informasi dan standarisasi ini. Saya harapkan dari materi atau paparan hari ini, Bapak Ibu ada yang tidak segan-segan menanyakan langsung ke saya terkait atau ingin serius untuk pendampingan 17 standar. Karena dari kami sendiri juga, kami berharap banyak dari LPSC di Provinsi NTT ini dapat segera memenuhi 17 standar agar dapat segera maturitas kematangan UKPBJ-nya itu di level 3, Bapak Ibu. Kalau dari saya, terima kasih Pak Bambang. Mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak Ibu sekalian. Lalu seperti yang sudah saya sampaikan ya, nanti saya akan buat grup berdasarkan kekurangan standarisasinya. Mohon untuk Bapak Ibu dapat menyampaikan kekurangan bukti dukungnya seperti apa agar saya bisa bantu mempercepat proses kelulusan standarisasinya. Baik, ini izin saya yang tutup aja Pak, atau mau Pak Bambang? Baik, saya closing statement-nya saya dulu. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi benang merah pertemuan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, menyadari keterbatasan SDM dan hambatan di setiap kabupaten bermacam-macam. Saya mengajak teman-teman yang bergabung dalam grup ini, dalam pertemuan ini, jangan khawatir, kita menghadapi masalah yang sama, hambatan yang sama. Saya akan membantu semampu mungkin dengan kemampuan kami untuk saling membantu teman-teman yang belum mencapai standar 12. Kita minimal kerjakan dulu standar 12 tahun ini. Syukur-syukur sudah bisa on-site. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti saya akan berkomunikasi dengan pimpinan perangkat daerah agar di perubahan anggaran 2022 maupun di anggaran 2023 sekiranya mungkin bisa dianggarkan untuk BIMTEK atau standarisasi LPSC provinsi dan kabupaten kota. Yang
Yang ketiga, Bapak Ibu, mungkin kita akan lakukan pertemuan secara berkala, apakah seminggu, 2 minggu, sebulan sekali, untuk kita coba bergerak lah. Kita bergerak untuk standarisasi yang ringan dulu, standar yang mudah, kemudian yang menengah, dan yang paling sulit. Semoga di akhir tahun 12 standar ini bisa tercapai, syukur-syukur juga kembali bisa onsite dan bisa memenuhi standar. Jadi akhir kata, kami dari Provinsi NTT bersama dengan Bapak Ibu dengan dukungan LKPP khususnya Bapak akan kita sekali komunikasi meningkatkan standarisasi untuk mencapai level tingkat kematangan KPBC ke level proaktif. Akhir kata, saya menyadari kekurangan dalam acara ini, sehingga saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada hal yang berkenan baik untuk kata dan KPP. Terima kasih kepada Ibu Audita, para kabak, dan Bapak Ibu sekalian yang bergabung hari ini. Terima kasih juga kepada Pokja Provinsi NTT yang ikut bergabung juga, dan teman-teman LPSE di Provinsi NTT. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Denny, bisa ditutup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Audita, Pak Bambang, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu teman-teman dari LPSE Provinsi yang sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kita yang ada untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Mungkin sebelum kita live, mungkin kita bisa ambil foto bersama. Ya, kami mohon Pak Aurik. Bapak Ibu yang off kamera bisa dibuka kameranya. Oke, silakan yang sudah open kamera bisa dibuka, kita foto bersama-sama berapa kali ini silakan. Fotografernya silakan. Dipandu fotografernya yang Pak Aurik. Ya. Foto berapa kali nih, Pak Aurik? Aurik sudah? Dihitung, ayo dihitung biar kita senyum, jangan terlalu lama. Sudah dihitung belum, Pak Aurik? Halo, Demi, sudah dihitung belum? Sudah. Sudah? Oh, sudah disampaikan lewat chat. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih Ibu Audita, Bapak Ibu Kabak, kita mohon izin lab sama-sama. Selamat siang, sampai ketemu di. Selamat siang dan Pak Denny dan teman-teman PST. Terima kasih. Ibu Helgi, Yulianti, terima kasih Pak Kabak, SBD, Nagekeo, Pak Nus, Pak Bobi, Kota Kupang, Sumber Barat Daya. Izin live-nya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. TTS, ditunggu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Sabu Rejua,
ND, terima kasih kepada Pak. Izinlah Pak Denny dan lain. Baik, terima kasih. Sambil istirahat. Selamat siang. Selamat siang.